sahabat-sahabat Glory Kasih Tuhan, kita berjumpa kembali setelah sekian lama tidak berjumpa dengan saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sukacita dan bergembira. Ada dalam kehidupan saya dua peristiwa yang berkesan, yaitu ketika almarhum oma saya pergi ke gereja. Kalau saya pulang ke kampung halaman dan ajak oma saya ke gereja, dia dengan semangat dari rumah berangkat ke gereja bersama dengan kami, gitu ya. Dia bawa puji syukur, zaman dulu bawa Mada Bakti gitu ya. Lalu sampai di gereja, ketika bagian dari nyanyian gitu ya, dia akan buka puji syukurnya, Mada Baktinya, lalu dia mulai nyanyi gitu ya. Satu hal yang menarik begini, oma saya akan menyanyi dengan suara yang sangat keras gitu ya, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, tapi membuat saya yang di sampingnya itu senyum-senyum. Kenapa? Karena gini loh, ketika oma saya nyanyi itu kadang-kadang notnya itu nggak sama dengan si kor gitu. Kadang-kadang dia bisa nyanyi itu partnya sama semua gitu, dan itu membuat saya senyum-senyum saja gitu ya. Ya udahlah, nggak bisa ngapa-ngapain, namanya juga oma-oma gitu kan ya. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, ini kejadian cukup lama di dalam persekutuan doa. Suatu hari saya itu mendapat tugas untuk menjadi worship leader gitu ya. Saya mempersiapkan diri dengan baik, menurut pendapat saya loh ya. Saya mempersiapkan diri dengan sangat baik. Saya latihan pernapasan di rumah. Saya mempersiapkan lagu-lagunya dengan baik. Lalu apalagi yang saya lakukan? Saya bahkan membawanya dalam doa gitu ya. Menurut saya baik loh, menurut saya, gitu kan? Lalu tibalah hari di mana saya akan melayani. Sebelum ya, ketika mulai saya bertugas mengangkat pujian segala macam, sebelumnya latihan dulu dengan pemusik dan dengan singer gitu kan. Lalu ketika itu ada sesi bersaksi. Ada satu orang pegang mic. Orang ini spesial, orang ini luar biasa sekali gitu ya. Dulu ketika orang ini datang ke persekutuan doa kami, persekutuan doa Gloria, itu ada pesan sponsor begini. Hati-hati loh, kalau dia udah pegang mic, dia akan susah untuk melepaskan mic itu. Jadi sebisa mungkin jangan kasih mic gitu kan. Nah, ketika itu, hari itu ketika saya bertugas, orang ini langsung bilang, saya mau bersaksi gitu ya. Lalu ya mau nggak mau saya memberikan mic saya kepada orang ini untuk dia bersaksi. Sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, selama beberapa tahun dia ada di persekutuan doa kami, setiap kali bersaksi dia selalu menaikkan satu lagu pujian. Gak pernah lagunya ganti-ganti, itu terus. Tinggikan dirimu mengatasi langit, itu aja lagunya, gak pernah ganti selama bertahun-tahun orang ini hadir di dalam persekutuan doa kami gitu ya. Sahabat-sahabat Glory Kasih Tuhan, kasusnya sama dengan oma saya. Dia bisa nyanyi dengan beda not, dengan beda part gitu ya. Dan di sepanjang persekutuan doa, dia akan nyanyi, ikut menyembah Tuhan, ikut memuji Tuhan dengan suara yang sangat-sangat kencang. Kalau duduknya di belakang nggak apa-apa gitu, tapi dia duduknya di depan dan saya di depan. Itu jujur ya, saya katakan itu mengganggu konsentrasi saya. Kenapa? Saya juga masih menangkap suara musik, suara singer saya dan yang lain-lainnya. Dan suara keras ini yang beda kunci gitu ya, itu cukup mengganggu saya. Udah. Ketika penyembahan, saya ingat sekali hari itu ketika saya penyembahan, saya bilang loh sama Tuhan, Tuhan, suaranya itu beda kunci loh sama aku. Suaranya itu mengganggu konsentrasiku loh Tuhan. Aku udah persiapan di rumah loh Tuhan. Tapi sahabat-sahabat kalau yang kasih Tuhan, tahu apa jawaban Tuhan pada saat itu? Cuman satu kata, pujiannya lebih berkenan di hadapanku dibandingkan engkau. Itu seperti orang
Pada saat itu saya itu seperti orang yang disadarkan, tiba-tiba ditampar plak sama Tuhan. Wih, saya yang sudah persiapan, saya yang sudah latihan, saya yang sudah berdoa dan sebagainya, yang menurut pendapat saya paling bagus, paling hebat, paling sempurna, ternyata di hadapan Tuhan enggak loh. Dia itu loh yang katamu fales, yang katamu salah kunci, yang katamu mengganggu konsentrasimu, itu berkenan loh di hadapanku. Wih, sahabat-sahabat glory dan kasih Tuhan, ketika berdoa saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang salah ya? Aku udah latihan loh, aku udah persiapan loh, aku udah doa loh. Kok di hadapanmu pujian orang ini yang menurutku tanda petik salah kunci gitu ya, salah nada, kok lebih berkenan ya? Itu membuat saya berpikir loh, berhari-hari saya bawa dalam doa. Satu hal yang saya temui begini, saya mempersiapkan segala sesuatunya karena saya bertugas. Saya mau memberikan yang terbaik. Tapi satu hal yang saya tahu, iya ya, saya cuman fokusnya ke tugas, saya fokusnya di dalam tanda petik kesempurnaan, sesuatu yang dikemas bagus, dikemas cantik gitu ya. Orang ini mungkin nggak pakai persiapan kemasan bagus-bagus, kado yang bagus-bagus gitu ya. Sama seperti oma saya, punya dia tahu dia mau ke gereja, dia mau ketemu Tuhan, dia sukacita, dia gembira, dia buka puji syukurnya, dia buka mada baktinya, nyanyi keras-keras, salah kunci, bodoh amat gitu ya. Yang penting kan oma ke Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Hari itu saya bertobat loh. Iya ya, yang Tuhan cari itu penyembah yang benar. Tuhan gak pernah ngecek kamu salah not, salah nada, salah kunci, enggak. Kalau ikut kontes nyanyi bener ya pasti kita udah eliminasi dulu ya, kalau tidak memperhatikan aturan-aturan main gitu kan. Tapi kalau buat Tuhan, rasanya di surga itu tidak ada kontes latihan nyanyi yang baik dan benar, benar kunci, benar not, benar part. Rasanya enggak. Bagi Tuhan itu yang penting kamu datang sama Tuhan dengan cinta yang dalam, dengan kerinduan yang dalam. Itu enough buat Tuhan. Mau salah kunci, mau fales, mau salah part, bodoh amat. Bodoh amat. Bagi Tuhan yang penting hatimu, met. Yang penting cintamu. Bukan kemasannya yang Tuhan cari, tapi dalemannya yang Tuhan cari. Hari itu saya bertobat, saya tahu, iya Tuhan aku salah, ampuni aku Tuhan. Dan saya teringat dalam kitab suci, Nabi Amos, nabi yang gak gede-gede amat. Dia itu backgroundnya seorang peternak, mengembalakan kambing domba. Suatu ketika Tuhan ambil orang ini untuk bernubuat bagi Tuhan. Lalu bernubuatlah dia di Betel, tapi imam di sana nggak terima gitu ya. Siapa kamu? Ngaku-ngaku nabi gitu ya. Pulang kamu sana, cari tempat lain, tapi tidak di sini gitu ya. Lalu Amos hanya katakan, ini kitab Amos 7. Amos cuma bilang gini, aku nggak bilang aku nabi loh. Aku tuh cuma seorang gembala kambing domba biasa, peternak biasa, tapi Tuhan panggil aku untuk menyampaikan pesannya buat bangsa Israel, bangsa pilihannya Tuhan. Sahabat-sahabat glory dan kasih Tuhan, tidak peduli apa komentar orang tentang suaramu, kualitas nyanyimu, tapi coba cek, kejar apa kata Tuhan ketika engkau menaikkan pujian penyembahan kepadanya. Tuhan gak pernah lihat bungkus kadonya, Tuhan gak pernah lihat kemasannya, yang Tuhan lihat isinya. Bertahun-tahun saya kejar cuman kemasan, tapi hari itu Tuhan bawa saya kepada pertobatan. Aku gak pernah peduli dengan kemasannya loh. Ya aku lihat hatinya loh. Ya aku lihat isi dalamnya loh. Kamu latihan, persiapan, mateng segala macam gitu ya.
Tapi kalau hatimu nggak di situ, percuma. Tidak mengesankan aku. Sahabat-sahabat gue yang kasih Tuhan, Mazmur katakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Selama masih ada nafas di hidupku dan hidupmu, teruslah bermasuk bagi Tuhan. Teruslah memuji bagi Tuhan. Tidak peduli apa kata orang. Tidak perlu tunggu menjadi seorang worship leader. Tidak perlu tunggu menjadi seorang singer. Atau menjadi seorang petugas kor atau sebagainya. Tidak perlu. Lakukanlah ketika engkau di rumah, lagi masak, lagi nyetrika, lagi kerja. Naikkan pujian. Tuhan gak lihat kemasan, Tuhan lihat hati. Ketika orang itu menaikkan pujian buat dia. Selamat hari Minggu panggilan. Tuhan Yesus memberkati.